Ya, dalam bincang di program Rakyat Bersuara, psikolog forensik Reza Indragiri mengutarakan adanya dua celah dalam pemeriksaan kasus kematian Vina dan Eki. Ya, hal ini menyebabkan Reza Indragiri mempertanyakan apakah benar terjadi pembunuhan dan pemerkosaan. Lalu, apakah dua celah tersebut? Mari kita simak. Satu kesempatan forum bincang dengan Direskrimum Polda Jabar beberapa hari lalu, di situ juga ada Pak Yogi dan ada Bu Titin. Saya tanya kenapa hal ihwal terkait dengan perkosaan tidak Bapak sebut. Lalu beliau katakan, satu, karena tidak dilakukan uji DNA, dan yang kedua, karena pelaku tidak mengakui perbuatannya. Dari hal itu muncul pemikiran tentang sejumlah loopholes di kepala saya. Sejumlah loopholes yang berujung pada dua pertanyaan. Dua pertanyaan inilah yang kemudian saya sampaikan sekali lagi ke Posko Presisi Mabes Polri, ke Kompolnas, dan juga ke Komisi Yudisial. Dua pertanyaan itu, pertama adalah, benarkah terjadi perkosaan? Dan yang kedua, benarkah terjadi pembunuhan? Nah, loopholes-nya terkait apa saja? Loopholes-nya tak lain tak kurang berkaitan dengan proses pemeriksaan secara saintifik yang saya elaborasi menjadi tiga persoalan. Pertama, saya melihat, Mas Aiman, foto 6 orang dalam kondisi babak belur di muka. Dan saya berkesempatan juga berkomunikasi dengan terpidana anak yang sekarang sudah bebas, yaitu Saka, yang juga bercerita ke saya bagaimana dia mendapatkan perlakuan yang luar biasa sadis ketika dia menjalani tanda petik pemeriksaan. Apa yang ingin saya katakan? Saya khawatir betul bahwa ini lagi-lagi menjadi dasar bagi saya untuk mengkritisi teman-teman di otoritas penegakan hukum yang terlalu mengandalkan pada mengorek pengakuan, mengorek kesaksian, mengorek keterangan yang mengandalkan daya ingat manusia. Kalau tadi Mas Aiman kan sempat skeptis ke Pak Yogi. Dua saksi, bagaimana mungkin mereka tidak terpercaya, begitu kan? Justru psikologi forensik menyimpulkan sebaliknya. Barang yang paling merusak proses penegakan hukum, barang yang paling merusak proses pengungkapan fakta adalah ingatan manusia. Kenapa? Karena ingatan manusia mudah terfragmentasi dan mudah terdistorsi. Baik atas keinginan si terperiksa yang secara sukarela mengubah-ubah keterangannya, atau karena ada pengaruh luar. Entah itu iming-iming, entah itu penyiksaan. Jadi ketika ada sebuah proses pemeriksaan yang berujung pada BAP, kemudian BAP-nya dicabut di kemudian hari, ini memperkuat kekhawatiran saya. Bahwa jangan-jangan sudah dilakukan proses penegakan hukum yang sekali lagi terlalu mengandalkan pada mencari pengakuan atau keterangan yang sifatnya abusif. Itu loopholes pertama. Loopholes yang kedua, terkait dengan apa yang dinarasikan sebagai perkosaan. Tadi saya katakan, saya sempat bertanya ke Pak Direskrimum Polda Jabar saat ini, bukan yang bertugas sekian tahun silam. Beliau sebut kata, maaf, sperma. Oleh penasihat hukum, saya juga diperlihatkan hasil pemeriksaan. Ada kata sperma. Mas Aiman tadi langsung mengasosiasikan sperma sebagai akibat perbuatan para pelaku. Dengan kata lain, langsung tersimpulkan di kepala kebanyakan orang bahwa sperma merupakan barang bukti yang tak terbantahkan bahwa ini merupakan perkosaan. Bukan, itu pertanyaan apakah mungkin itu kemudian dari para pelaku, bisa juga kemudian dari korban juga. Mas Aiman, dalam peristiwa ini, sebutlah ada berapa orang laki-laki? 8 orang sudah masuk bui. Ya. Betul ya? 3 sampai 4 orang katanya buron. Plus 1 orang lagi, yaitu laki-laki yang disebut sebagai teman dekat atau pacar Vina. Total ada berapa laki-laki? 13 orang. Yang ingin saya katakan adalah, sperma memang urusan kedokteran. Tapi latar psikis di balik datang atau keberadaan sperma itu urusan psikologi forensik. Saya ulangi ya, sperma adalah urusan kedokteran. Tapi latar psikis di balik keberadaan sperma itu urusan psikologi forensik. Konkretnya, sperma itu bisa datang sebagai akibat dua hal. Pertama, sebagai akibat aktivitas seksual yang forceful. Kalau ini yang terjadi, maka sudah, ini pidana, ini kekerasan seksual, ini barangkali perkosaan. Pemaksaan itu yang pertama. Tapi jangan lupa yang kedua, sperma juga bisa datang akibat aktivitas seksual yang konsensual, yang mau sama mau. Pertanyaan saya sekarang, dari 13 orang itu,
Kita mau mengatakan yang mana ini sebetulnya? Kalaulah dianggap ada yang melakukan aktivitas seksual yang forceful dengan almarhumah, yang mana? Dan sebaliknya, kalau kemudian kita berandai-andai bahwa sperma ini adalah akibat dari sebuah aktivitas seksual yang konsensual, maka mitra seksual almarhumah yang mana? Kedua pertanyaan itu tidak terjawab. Kenapa? Inilah salah satu atau loopholes kedua yang menjadi pertanyaan saya. Tentang bagaimana uji saintifik itu tidak dilakukan secara tuntas. Itu yang kedua. Yang ketiga, benarkah terjadi pembunuhan? Nah, untuk mengulas ini, memang yang paling tepat adalah menurut saya teman-teman di kedokteran forensik. Kenapa? Karena mereka lah yang punya otoritas untuk membaca, kemudian membuat tafsiran dari sudut pandang kedokteran tentang apa yang terjadi pada tubuh almarhumah Vina dan almarhum Eki. Karena saya tidak punya otoritas di situ, maka saya hanya akan katakan sederhana begini. Mari kita bandingkan antara hasil otopsi dengan tuntutan jaksa. Kita bandingkan ada kesamaan atau justru berbeda satu sama lain trauma yang tercantum di dalam hasil otopsi dan trauma yang tercantum